Life can be, no matter what's in store, as long as you and me, baby, we can open every door. From the day you stole my heart, I never want to be apart. From all the things that I do, I know my love will see us through. Don't you feel the times are coming? 'Cause I feel it so strong. I can't hold on, baby. Don't you feel the times are coming? When it feels so right to dance in the moonlight, baby, it's you. Oh, you. Don't you feel the times are coming? 'Cause I feel so strong. Nothing's on hold on, baby, it's you. Don't you feel the times are coming? Don't you feel it? Don't you feel it? Oh, don't you feel the times are coming? Halo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Aduh, biasanya ada di Microsoft Teams wajahnya nggak kelihatan ya. Sekarang ada di Facebook Live ya. Mau nggak mau wajahku yang cabi ini masih masih cabi kelihatan. Tapi tenang aja teman-teman, target berikutnya adalah tidak cabi lagi. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Ya, pasti sehat. Sesehat saya hari ini ada bersama dengan teman-teman. Setelah udah seminggu terakhir kemarin, saya berusaha untuk hidup sehat gitu ya. Karena punya sobat segar bugar Kak Reza yang tadi baru saja live tentang salah satu gaya hidup lifestyle yang keren banget yaitu olahraga gitu ya. Jadi saya berharap juga teman-teman bisa meluangkan waktu untuk olahraga setiap hari supaya tetap
fit, berstamina, dan segar bugar seperti teman-teman yang lainnya. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih loh sudah pada hadir, sudah pada join siang hari ini menjelang sore. Keren banget ini yang komen, cakep. Thank you kakak-kakak semuanya. Biasanya ya kalau Macan sudah on di social media pasti pengen ngabsen dari ujung dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Ya, satu globe gitu ya, maunya di absen gitu semuanya ya. Aduh, pengen banget loh ngabsen teman-teman semuanya. Karima, Kak Firat, Tresya, Kak Heriani, Juniarti Tarigan, Triwahyuni, Kak Uci, Eike, Mayang, Tina, Kakak Mairina, Kakak Rosilawati, Huzaifa, Kak Yemi, Kak Henitan, Kak siapa lagi, Julianti Ayet, Kakak Yemi, Kakak Intan, apa kabar semuanya? Luar biasa banget. Anyway, nggak semuanya di Jakarta kan? Pasti ini banyak banget yang ada di luar kota. Hai Kak Cucu, kita apa kabar? Luar biasa pastinya ya. Terima kasih ya. Tag semua jaringannya, komunitasnya untuk nobar ya. Kalau jam 3 itu saatnya nobar, khususnya hari Selasa jam 3 itu saatnya kita nobar bareng komunitas, karena di Facebook grup OIC Jakarta kita selalu punya acara yang namanya Selasa Berilmu. Gitu ya. Jadi bukan berarti hari-hari lain tidak berilmu, tapi khusus di OIC Jakarta hari Selasa itu selalu ada Selasa Berilmu. Artinya teman-teman harus siap secara mental dan juga jasmani rohani untuk terima ilmu luar biasa. Karena sore ini aku kedatangan seorang beauty entrepreneur ya, top entrepreneur dari OIC Jakarta, which is beneran banget sibuknya minta ampun gitu ya. Tapi ya, sore hari ini beliau mau bersama-sama dengan kita di sini berbagi tentang satu ilmu. Kalau buat aku sih ini lagi hits banget, karena sudah beberapa waktu ini kita selalu membawakan ini baik secara nasional maupun secara OIC ya, atau cabang ya teman-teman ya. Jadi nggak pernah bosen, jujur pribadi aku juga selalu baca, ngulik-ngulik ya kan, karena ini benar-benar bekal banget buat teman-teman bisa naik title 2020. Ini sesuatu yang baru teman-teman ya, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya ya, tapi justru lebih mudah, lebih membuat teman-teman itu bersemangat dan tentunya bergairah untuk melakukan aktivitas di Oriflame, baik itu berjualan produk atau berjualan bisnisnya, atau melakukan kegiatan kita yang berhubungan dengan bisnis Oriflame teman-teman. Jadi tolong 1 jam ke depan jangan ke distract sama yang lain. Please pantengin FB Live aku Oriflame Jakarta sore hari ini ya kan. Siapkan catatannya, penanya, kertasnya, aku udah siap. Ya, udah siap dengan kertasku, dengan penaku, karena aku juga mau belajar dari entrepreneur idola aku ini kan ya. Masih muda, umurnya tuh setengah dari umur aku, ya kan, gesit-gesitnya, lagi lucu-lucunya. Tapi pasti ilmunya luber buat teman-teman sore hari ini ya. Oke. Hai Puspita Sari dari Pontianak, gila keren banget. Hadir, thank you. Ya, Kak Winda Pontianak bukan nih? Hai Kak Winda, Kak Yesa, wow banyak banget. Kak Arta Jakarta, apa kabar? Kak Delima, Kak Pepi, wow, Kak Hera, Kak Faridida, Kak Mary, aduh banyak banget. Thank you Felita, hai Felita, Kak Maha Fira, Luanda. Oke, luar biasa, kalian tuh semangat banget sampai hari ini masih mau belajar terus ya. Hai Kak Oriani, Go SM. Oke, kalau udah ketemu Macan langsung ditodong SM-nya Kak Elis ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar salah satu dari 3 hal penting dalam social selling Oriflame. Ya, kenapa kita selalu mengangkat ini teman-teman beberapa kali ya, khususnya dalam Selasa Berilmu, karena jujur aja hidup kita ini nggak pernah lepas dengan namanya bersosialisasi ya.
ngomong deh ya, beli barang gitu ya, ngobrol sama teman, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama sahabat, berbagi cerita ya, baru ketemu punya pengalaman seru langsung pengen diceritain. Itu udah bawaan janin banget ya gitu, udah darah daging banget dari kita. Jadi emang hidup kita itu nggak pernah lepas dari yang namanya bersosialisasi, teman-teman ya. Ketemu siapa aja deh ya, mau ketemu downline, mau ketemu upline gitu kan. Terus cerita sama, kayak gue cerita sama Ana, nah ada restoran bagus di Serang, nanti kita misalnya offline di situ ya, nah itu udah bersosialisasi namanya. Ana, Ana kemarin ngomong sama aku, Kanar udah nyoba nggak itu, ada es campur enak banget di Serang. Itu Ana sudah bersosialisasi dengan aku, enak loh, nanti kita kalau ke Serang ke situ ya, kayak gitu ya. Jadi apapun yang teman-teman ingin bagikan kepada orang-orang sekitar, kepada downline, gitu, sudah menunjukkan bahwa teman-teman itu senang banget dan manusia itu memang dikodratkan untuk bersosialisasi. Nah, termasuk dari menjual, bercerita tentang produk Oriflame, tentang bisnis yang teman-teman lagi jalani ini, gitu kan ya. Makanya kenapa yang namanya cerita kita atau rekomendasi kita itu lebih ampuh daripada iklan sekalipun ataupun cara-cara marketing biasa. Ya, rekomendasi kita, cerita kita, pengalaman kita itu jauh lebih jitu, jauh lebih nampol gitu ya daripada metode yang lain. Untuk saat ini teman-teman. Makanya kenapa kita selalu membawa ini dalam setiap kesempatan training di OEC Jakarta bersama dengan teman-teman semuanya ya. Nah, proses social selling ya itu bersosialisasi ya. Tapi proses social sellingnya Oriflame itu ada 3 teman-teman. Di webinar, di Teams Training Nasional ya sudah sering teman-teman dengerin ya. Nah, pertama apa teman-teman, sebarkan. Kita harus sering menyebarkan ya hal-hal menarik gitu ya yang kita punya, yang kita alami gitu kan, supaya orang tertarik untuk datang ke kita. Kemudian yang kedua adalah invite atau ajak. Yang ini akan dibawakan oleh bintang tamu kita sore hari ini ya. Dan yang ketiga adalah interaksi, engage gitu ya. Bagaimana kita maintain komunikasi setelah mereka tuh order dengan kita. Itu penting banget, membuat loyalty, membuat mereka tuh selalu datang ke kita, itu benar-benar tantangan dan itu seru banget pastinya ya. Nah, sore ini kita nggak bahas 3-tiganya karena hanya bahas 1 aja, tapi percaya begitu saya lihat materinya menarik banget ya kan. Nanti teman-teman bakal banyak banget catatan yang penting banget buat teman-teman bagi ke komunitasnya setelah mengikuti FB Live kali ini. Nah, teman-teman langsung aja gitu ya. Saya mau panggilkan seorang Diamond Director Oriflame Indonesia datang dari OEC Jakarta. Orangnya imut ya, imut kecil ya, tapi udah punya orang ya, jadi not available lagi ya, sudah menikah alias sudah married gitu ya, kecil-kecil ini memang gesit banget, Diamond Director dan tahun ini lagi kenceng-kencengnya berusaha untuk bisa open senior Diamond Director, amin gitu ya. Langsung aja kita mau dengerin bagaimana menurut beliau ya penjelasan detail tentang invite atau ajak dan bagaimana beliau bisa memiliki ya kan penjualan yang tinggi di jaringannya ya, penjualan pribadi ya baik secara offline dan online dengan metode-metode jitu yang ada di invite ini ya. Aku mau panggilkan dulu teman-teman ya kan supaya nanti kita clap-nya barengan. Oriflame clap-nya barengan ya. Langsung aja tepuk tangan dulu, tepuk tangannya paling kenceng ya. Inilah Diamond Director Oriflame Indonesia, Kakak Ana Fitriani. Yeay. Gila ya, seru banget loh nak. Kehadiran kamu sore hari ini benar-benar pribadi aku menantikan dan juga halayak ramai di dunia Oriflame ya pasti juga menantikan Ana Fitriani. Sehat Neng? Alhamdulillah sehat Kak. Ya ampun, antara Jakarta Serang kita jatuh cinta sis. Lumayan jauh gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sinyalnya mantap sampai dengan akhir sharing kamu ya Kak ya. Amin. Oke, nah langsung aja nggak pakai lama ya, nanti aku dibilangin prolognya aja 2 jam. Kita tepuk Oriflame dulu sebelum nanti Ana mulai untuk sharingnya. Boleh ya nak? Oke, boleh Kak. Indonesia nomor 1, naik title 2020. Ada satu lagi nak, ajak pasti bisa. Oke. Oke ya. Oke, 3, 2, 1. Oriflame,
Yes. Indonesia nomor 1. naik title 2020. ajak Pasti bisa. Yeay. Oke. Siap ya. Langsung aja, Nak. Aku mau tampilin dulu slide kakak. Nanti dirimu tinggal bilang next aja, ya kan? Karena berhubung tampilan layarnya masih sederhana. Bentar aku taruh PPT-nya Ana dulu. Oke, bentar ya. Cakep. Oke, Ana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Ramai banget ya ini, aku sambil lihat kolom chatnya. Banyak banget yang tadi hadir dari Padang, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Cilegon, dari mana-mana ya, seluruh Indonesia. Semuanya bareng-bareng buat nonton live di Facebook sore hari ini. Aku mau bilang makasih dulu buat Kanaria yang udah kasih kesempatan buat aku ya, buat sharing sama teman-teman semua. Pastinya aku seneng banget sih kalau diminta untuk sharing gitu ya, karena aku tuh juga butuh semangat dari teman-teman gitu ya. Kadang tuh lihat impact dari teman-teman tuh bikin aku seneng gitu ya. Dan sore ini aku mau share sama teman-teman tentang invite ya, atau ajak untuk berbelanja. Oke, Kak, next. Nah, teman-teman, sebelum aku memulai untuk sharing, kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Ya oke teman-teman, namaku Ana Fitriani. Aku seorang Diamond Director Oriflame Indonesia. Usiaku saat ini 26 tahun. Alhamdulillah IRT baru ya. Baru menikah dan sarjana ekonomi karena dulu ngerjain Oriflame-nya saat kuliah ya teman-teman. Terus sekarang alhamdulillah sebagai top 21 Oriflame Jakarta. Terus top 41 Oriflame Indonesia. Dulu teman-teman gak ada kepikiran ya buat jadi top-topan di Oriflame gitu ya. Karena dulu tujuannya pengen cuman bisa dapat uang jajan tambahan saat kuliah gitu ya. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, jadi berkeinginan dan pengen juga gitu ya kayak para leader-leader Oriflame yang keren-keren itu gitu ya. Pengen juga jadi top leader gitu, dan akhirnya ya jemput kerjain Oriflame-nya dan sekarang bisa juga jadi bagian dari top Oriflame Jakarta dan top Oriflame Indonesia. Dan alhamdulillah sudah ke 9 negara bersama Oriflame teman-teman. Pertama kali aku keluar negeri itu di 2017 ke 3 negara naik kapal pesiar sama Oriflame, ke Turki, terus ke Yunani dan ke Italia. Terus 2018 Oriflame traktir aku lagi ke Paris ya. Terus 2019 awal tahun ke Australia gitu ya bareng sama Oriflame. Terus ke Stockholm bulan Agustusnya di 2019. Terus akhir tahun diajakin ke Singapura, ke Thailand Phuket, terus ke Malaysia Penang gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, sama seperti tadi gitu ya, aku juga dulu saat memulai bisnis Oriflame nggak ada keinginan buat jalan-jalan ke luar negeri, buat traveling ke luar negeri, itu nggak ada sama sekali keinginan aku, karena aku tuh orangnya anak rumahan banget teman-teman ya, doyannya di rumah gitu dulu. Tapi sekarang itu salah satu dream aku pengen banget keliling dunia bersama Oriflame gitu. Jadi alhamdulillah enak banget ya saat kita ngerasain traveling, traktiran dari Oriflame tuh semuanya difasilitasi teman-teman ya, dari transport, hotel, dan fasilitasnya juga Masya Allah ya bagus banget gitu, bukan hanya sekedarnya gitu ya, dari penerbangan, hotel, pokoknya semuanya dikasih yang terbaik. Terus aku tuh gabung Oriflame itu saat usia 18 tahun. Ada di sini teman-teman yang usianya 18 tahun? Ada? Ya, aku gabungnya 18 tahun saat SMA. Tapi
waktu itu lagi ujian nasional gitu, diajakin, terus belum mau juga gitu ya. Dulu tuh sering nolak gitu ya, diajakin Oriflame karena mikirnya, duh siapa yang mau beli gitu ya Oriflame sama aku, produknya aja kayaknya buat aku yang sendiri beli aja kayaknya mikir panjang gitu ya. Dan aku pun kan gak make up dulu waktu kelas 3 ya, gak make up gitu dan lain-lain, pokoknya banyak mikir hal-hal yang negatif dulu gitu ya, padahal ya kerjain semuanya diajarin ya kan sama plan-plan kita, sama Oriflame, sama komunitas kita gitu. Dan akhirnya gabung tuh saat diajakin keempat kali ya, udah bokeh sosok nolak lagi ya dan akhirnya mau tuh ya diajakin keempat kali, mau coba, dan aku melakukan penjualan aja gitu ya, mau jadi penjual dan pemakai aja saat itu. Dan alhamdulillah ya dari jualan dan pakai produknya aja tuh impact-nya gitu ya, kerasanya enak banget gitu, dapat untung jualan sekitar 500.000 setiap bulan sampai 1 juta, belum produk-produk gratisnya gitu ya. Dan akhirnya memutuskan untuk berkarir benar-benar di Oriflame itu di November 2014 gitu, dan memutuskan untuk berkarir. Dan aku bilang sama mentorku, minta diarahin, minta diajarin, minta disupport, pokoknya pengen diajarin gitu. Dan alhamdulillah di November 2014 itu aku jadi new manager 15%, terus Desember 18%, bulan Maret jadi senior manager 2015. Jadi 4 bulan ya, Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan langsung jadi SM dan director di bulan Agustus 2015. Kualifikasinya nggak bolong gitu ya, karena udah bener-bener nih mau serius gitu di Oriflame, jadinya ngerjainnya ya total gitu. Terus jadi senior director dan gold director di Desember 2016, senior gold director di Januari 2017, Sapphire Februari 2017, Desember 2019 itu jadi Diamond Director di usia 25 tahun gitu. Ya ini adalah sekilas perjalanan aku di Oriflame teman-teman, dengan total cash award yang udah aku dapetin totalnya 164 juta. Ya kemarin itu Diamond Director-nya aku dapat double cash award gitu, jadi lumayan banget ya, enak banget gitu buat wujudin impian gitu ya. Uangnya waktu itu dipakai buat beli rumah gitu ya, dan alhamdulillah belinya cash gitu dari cash award dan tabungan aku selama 1,5 tahun gitu. Terus pas jadi Diamond aku pilih New Fortuner gitu, karena kita kan bisa milih ya kalau jadi Diamond mau pilihnya rumah atau mobil gitu. Dan aku kasih pilihan itu sama ayahku gitu ya. Aku kasih pilihan itu sama ayahku, dan ayahku memilih New Fortuner warna putih gitu ya. Terus aku juga pernah dapetin Honda Beat Pop gitu ya. Ini sih salah satu bukti nyata yang akhirnya aku tuh dapat full support dari banyak orang gitu ya. Pas aku dapetin Honda Beat Pop itu, waktu aku jadi senior manager dan mempertahankan senior manager selama 4 bulan gitu ya. Dan situ aku dapat motor gitu yang tadinya awalnya orang tua tuh nggak support gitu ya, yang kayaknya tuh masih yang udah kuliah aja deh dulu kamu yang bener gitu ya, dapat IP yang bagus, nanti kerja yang beneran gitu ya. Dulu tuh masih yang gitulah sama Oriflame gitu, masih yang belum percaya banget gitu saat aku ngerjain Oriflame. Dan saat aku udah dapetin si Honda Beat Pop motor ini gitu ya, orang tua tuh baru yang percaya gitu ya, baru yang ternyata anak saya ini beneran gitu ya, bisnisnya gitu beneran jalanin sesuatu hal gitu ya. Dan akhirnya dapat motor, terus motornya dikirim ke rumah, terus motornya dibawa muter-muter keliling kompleks sama ayah aku, plastiknya nggak dibuka gitu ya. Terus aku bilang dong malu, ya itu plastiknya buka dong gitu ya. Malu dong nanti dibilang orang-orang pamer lagi motor, mentang-mentang motor gratis. Nggak apa-apa, nanti biar ayah bawa motornya terus bawa muter-muter, nanti orang-orang tanya, bilang aja ini motor gratis dari Oriflame. Dan itu kan juga biar orang-orang juga akhirnya mau gabung sama kamu dan mau juga coba bisnis bareng kamu gitu. Jadi sekarang tuh sekeluarga gitu ya, orang-orang terdekat tuh malah yang suka menceritakan juga gitu loh kalau aku tuh Oriflame. Dan bahkan aku sih selalu haru gitu ya saat orang tua aku tuh cerita ke orang-orang gitu dengan bangga gitu ya kalau aku tuh ngerjain Oriflame gitu. Dan saat lulus kuliah gitu ya, emang udah niatnya, karena kan waktu itu pas kuliah tuh emang udah membuka 4
kualifikasi saat skripsi teman-teman. Senior director, gold director, senior gold director, dan sapphire. Jadi 4 title dalam 1 tahun itu aku kerjain, jemputnya saat aku lagi skripsian gitu. Jadi kalau aku sih kayak malah berpacu sama waktu gitu loh teman-teman. Jadi aku bener-bener ngurangin waktu tidur, ngurangin waktu main, nongkrong sama teman-teman. Aku ngerjain Oriflame karena aku mau saat aku lulus kuliah nanti gitu ya, aku udah punya karir yang bagus, udah bagus dan udah bisa membuktikan kalau ini menjanjikan gitu loh di Oriflame. Jadi aku udah meniatkan untuk fokus Oriflame aja saat aku lulus sebagai sarjana ekonomi gitu teman-teman. Jadi dan alhamdulillah lulus, udah dapat bayaran dari Oriflame 17 jutaan setiap bulan gitu ya. Dan akhirnya makin leluasa fokus untuk jemput title diamond-nya, dan 2019 kemarin sah jadi seorang diamond director. Gitu perjalanan aku teman-teman. Ini sekilas aja ya. Semoga ada yang bisa didapat sama teman-teman untuk gak usah alasan gitu ya untuk kerjain Oriflame, karena Oriflame ini benar-benar pekerjaan yang fleksibel gitu ya. Dan kerjain Oriflame tuh worth it banget. Kalau kita ngerjainnya banyak ya hasilnya pasti banyak kok gitu. Jadi jangan pernah dihitung-hitung gitu. Udah banyak ya buktinya teman-teman orang-orang yang udah berhasil di bisnis ini gitu. Oke, next kakak. Ya, why invite? Nah, di sini kan aku dikasih kesempatan buat sharing tentang invite ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu nih, ajak-ajakin orang, ajak-ajakin teman untuk membeli produk gitu ya, untuk berbisnis bareng bersama Oriflame, itu teman-teman udah harus tahu dulu untuk apa gitu ya. Untuk apa sih menginvite ini gitu ya? Karena teman-teman invite orang-orang untuk berbelanja atau untuk berbisnis bersama teman-teman, ini adalah menurutku ya, ini adalah nyawanya kita di Oriflame teman-teman. Kok teman-teman tadi yang mungkin di sini punya mimpi gitu ya, punya mimpi mau beli rumah, mau punya mobil, mau apalagi mau beli handphone, gadget yang bagus, mau beli MacBook atau mau apa gitu ya teman-teman, ya teman-teman harus melakukan invite ini gitu ya, harus mengajak orang untuk berbelanja dan mengajak orang untuk berbisnis Oriflame, untuk sama-sama berpenghasilan di sini. Dan teman-teman harus tahu dulu untuk apa ya. Kalau aku di sini yaitu aku pengen mengembangkan timku untuk sama-sama berpenghasilan, untuk sama-sama mewujudkan mimpinya. Dan aku pun ya pasti punya mimpi gitu ya. Mimpi pertama aku dulu, aku pengen banget punya motor ya kan. Dan aku tuh sekolah dulu kan gak pakai motor ya teman-teman. Di saat dimana teman-teman aku hampir semua pakai motor gitu ya sekolahnya, aku masih jalan atau naik angkot atau naik beca ya. Dan aku tuh pengen banget gitu punya motor, dan aku selalu selalu minta gitu ya sama orang tua aku, tapi belum dikasih-kasih gitu ya, karena ya mungkin saat itu perekonomian keluarga ya lagi nggak bagus gitu ya. Dan sampai tuh aku tuh ya waktu saking banget pengen punya motor, aku nyicil beli helmnya dulu teman-teman. Ya aku beli helmnya dulu dari uang THR-an lebaran gitu ya. Jadi beli helmnya dulu gitu, dan saking banget kalau bisa tuh ya punya motor, beli rodanya dulu gitu ya, beli stangnya dulu, beli joknya dulu, itu mungkin aku lakukan gitu ya. Tapi kan nggak bisa ya, dan akhirnya lewat Oriflame mimpi pertama aku itu terwujud gitu, dan bisa beli motor, bisa dapetin motor gratis, terus bisa beli mobil impian yang aku niatkan juga untuk keluarga aku gitu ya, supaya nanti bisa bersilaturahmi saat lebaran gitu ya, lebih nyaman gitu, lebih enak gitu, nggak harus naik angkutan umum, nggak usah kepanasan gitu. Jadi akhirnya pengen banget bisa kasih mobil buat keluarga gitu ya. Dan akhirnya aku kumpulin juga tuh dari cash award aku, si senior director sampai sapphire itu total 73 juta dari Oriflame. Dan aku punya tabungan lagi 1 tahun gitu ya, nabung 1 tahun, dan aku bisa beli mobilnya juga secara cash. Dan sampai saat ini ya teman-teman, banyak banget impian-impian aku yang terwujud gitu lewat Oriflame ini teman-teman. Jadi teman-teman nih ya pastinya udah harus tahu dulu sih ya tadi tujuannya apa di bisnis ini, dan pastinya teman-teman nantinya akan mau
untuk menginvite, mau untuk mengajak banyak orang untuk sama-sama berpenghasilan, untuk sama-sama yuk pakai produk Oriflame yuk, supaya apa? Supaya bisa menghasilkan dari produk yang kita pakai. Itu lebih enak loh, kita pakai produknya, kita ceritain manfaatnya, dan kita dibayar dari hasil orang pakai juga sama-sama produk yang teman-teman ceritakan itu. Gitu. Oke, next Kak. Nah, metode penjualan di sini ada warm ya. Yang pertama itu ada welcome. Ya ini. Terus yang kedua ini tuh ask question dan engage ya. Terus respond dan share, terus make and sell dan relationship ya. Jadi ini metode yang bisa teman-teman pakai untuk memudahkan teman-teman melakukan penjualan. Nah, next Kak. Nah, di sini welcome, berikan sambutan hangat dan pribadi gitu ya. Jadi saat aku melakukan proses penjualan nih, menawarkan produk Oriflame, pasti ini jangan cuman hai aku mau nawarin produk Oriflame nih gitu ya. Jangan cuman sekedarnya gitu ya teman-teman, tapi teman-teman juga harus sapa dia dengan sebut namanya gitu ya. Nah di sini ada contohnya nih, kalau aku biasanya halo kakak Ina cantik, lagi apa sih gitu ya. Kadang tuh supaya lebih deket ya, ini teman-teman deket nih, kadang aku tuh suka pakai bahasa-bahasa yang mungkin gemes gitu ya. Lagi apa sih gitu ya. Kalau teman-teman deket tuh aku suka kayak gitu nawarin produknya untuk basa-basi dulu nih kan gitu. Terus kalau yang udah lama gak ketemu gitu ya, aku pasti tanyain kabar. Halo kakak Ina cantik, gimana kabarnya? Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Gimana kabarnya, sehat? Gitu. Jadi chat awal nih ya itu harus sebutin nama dan aku kadang cantik atau say atau beb gitu ya. Pakai kata-kata yang kayaknya tuh bikin kita tuh ngerasa dekat sama mereka gitu. Jadi penting banget untuk menyapa mereka dengan kata-kata yang kayaknya tuh simpel tapi tuh kena gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sapa mereka dengan nama dan kasih kata cantik, say, beb atau lain-lain itu gitu ya. Itu boleh ya. Oke, next Kak. Yang kedua di sini ada yang kedua di sini ask question dan engage ya. Libatkan diri dalam pendekatan lebih dalam. Tunjukkan ketertarikan pada pelanggan. Jadi teman-teman kalau mau nawarin produk gitu ya ke konsumennya bukan karena asal diskon gitu ya. Kadang banyak banget juga nih yang akhirnya malah banyak orang yang kecewa beli produk Oriflame. Suka pernah dapat kayak gini gak sih dari konsumen, aku pernah pakai produk Oriflame nih maskara terus luntur gitu ya. Kurang cocok deh, kurang bagus deh di aku gitu ya. Padahal mungkin ada salah satu brand partner gitu ya yang merekomendasikan produk yang mumpung lagi diskon aja gitu ya. Ini mumpung lagi diskon nih, jadi ya udah deh aku jualan ini aja gitu. Ini bagus kok Kak, bagus banget nih, bagus gitu ya. Jadi jualannya tuh asal aku gitu ya. Jangan sampai kita jadi brand partner yang seperti itu teman-teman. Kita harus menawarkan produk itu benar-benar sesuai kebutuhannya mereka gitu. Jadi kalau dia pengen maskara gitu ya, tawarin maunya maskara yang mana gitu, karena nggak semua orang kan suka maskara yang nggak luntur ya. Kalau aku tuh memang aku tipe orang yang suka maskaranya yang nggak waterproof gitu, karena kalau waterproof itu entah kenapa aku kurang gitu ya. Aku lebih suka yang nggak waterproof gitu. Aku biasa pakai yang nggak waterproof gitu ya teman-teman. Jadi kalau orang pengen yang nggak luntur ya teman-teman, tawarin kasih yang waterproof, jangan yang mumpung lagi diskon gitu. Terus biasanya juga aku lihat-lihat nih, misalkan dia kayaknya masalahnya apa nih, atau dia kulitnya terlihat bersih nih ya. Kalau aku kasih contoh, Kak kulitnya bersih banget Kak, perawatannya apa Kak gitu kan. Nanti dia biasanya cerita nih, oh aku air udu aja nih gitu kan. Ada kan yang suka gitu kan, kulitnya bersih deh, kayaknya kulitnya ada glowing banget. Kakak pakai apa Kak krimnya gitu, atau pakai skincare-nya apa gitu. Oh enggak aku pakai air udu aja gitu. Suka ada nggak yang kayak gitu? ya kan gitu. Jadi dilihat nih dia nih kayaknya butuhnya apa, atau misalkan bulu matanya udah bagus gitu ya. Bulu matanya bagus banget sih Kak.
udah panjang lentik kayak gitu ya, perawatannya kayak gimana gitu, atau misalkan bibirnya kayaknya lembab ya gitu, suka di scrub atau apa gitu. Pokoknya kita cari deh apa nih yang kayaknya bisa kita tawarkan ke si orang tersebut. Jadi sering ditawarkan sesuai kebutuhan itu. Kalau misalkan lagi bercerita gitu ya, dia mungkin lagi berkeluh, mungkin teman deket nih kan, pakai sampo nih kayaknya ketombean gitu atau apa gitu ya. Oh iya nih ada produk Oriflame untuk ketombe dan lain-lain, atau misalkan kita lagi melihat dia sepertinya dia kakinya pecah-pecah gitu ya, kita bisa juga tawarin si food file. Jadi tawarin sesuai kebutuhan. Oke, next Kak. Nah, respon yang ketiga. Di sini cocokkan kebutuhan konsumen dengan produk yang tepat. Yang tadi udah aku sampaikan juga ya, teman-teman, berbagi tentang kisah pribadi pemakaian produk yang sama. Contohnya di sini ada kulitnya bagus kakak, jangan dulu, kan tadi udah aku bertanya ya sama dia ya, kamu pakai skincare-nya apa, kok kulitnya bagus banget ya gitu. Terus direspon kan tuh sama dia, pakai rudu aja nih, pakai rudu gitu ya, atau pakai produk apa gitu ya. Dan kita pun kalau dia ngomong pakai produk yang lain selain Oriflame, kita juga jangan jelek-jelekin ya teman-teman, jangan kok pakai itu sih, kayak itu kan lalala gitu ya, ngejelek-jelekin produk itu gitu, jangan teman-teman. Tapi kita tuh kalau jualan tetap bagus-bagusin produk kita aja tanpa menjatuhkan produk lain atau brand lain gitu ya. Terus kulitnya bagus ya, kulit kakak kan udah bagus nih, kakak jangan lupa dilindungi dari paparan sinar matahari kak, karena sayang banget kan kulitnya udah bagus gitu ya. Kakak bisa pakai nih krim ber-SPF dari Oriflame, ada Nove Edge nih dari Oriflame, bener-bener lindungin banget kak dari sinar matahari, karena kan sinar matahari udah jahat banget ya sekarang gitu ya, bisa menimbulkan gitu ya, bahkan ada kanker kulit dan lain-lain kayak gitu. Dan kita perlu banget, penting banget merawat kulit kita, dan paling penting kita harus pakai yang namanya SPF gitu. Walaupun kakak tadi katanya nggak pakai apa-apa gitu ya, tapi tetap loh kak harus dilindungi dengan krim ber-SPF gitu. Dan Oriflame ada nih, ada Nove Edge, dan aku juga pakai loh kak gitu produknya, dan ini bagus banget gitu. Kadang masak pun aku pakai, karena tanpa kita sadari gitu ya, kompor panas itu juga bisa membuat kulit kita menjadi flek hitam kalau tidak dilindungi gitu. Jadi pastinya teman-teman juga harus udah tahu nih tentang pemahaman produknya Oriflame, dan banyak-banyak sering belajar bedah katalog, review produk dan lain-lain. Di Oriflame kan sering banget tuh ada kelas-kelasnya tuh, review produk, terus di di training-training yang Upline bikin, terus komunitas bikin juga, dan kita juga harus benar-benar tahu sih tentang produk itu seperti apa kandungannya, fungsinya untuk apa, supaya itu juga memudahkan kita untuk akhirnya mengajak orang untuk memakai produknya, atau mengajak orang untuk jualan juga sama-sama menjual produk Oriflame gitu ya. Jadi ini tips respon ala aku. Dan next, nah di sini make a sale ya. Jadi pandu pelanggan dengan lembut teman-teman. Jadi kalau aku sih selalu dampingi saat mereka melihat katalog Oriflame ya. Jadi katalognya tuh udah pasti teman-teman udah harus punya dong ya, dan harus bawa katalog ini kemanapun dan kapanpun di dalam tas. Jangan sampai kita nih member Oriflame tapi tokonya nggak dibawa-bawa kemana-mana ya. Aku selalu bawa katalog ya, dari dulu sampai sekarang 8 tahun aku di Oriflame, minimal 1 katalog di dalam tas aku, supaya saat aku bertemu sama orang, aku liatin katalog ya, aku di sampingnya nih lihat-lihat katalog gitu ya. Nanti kalau dia mungkin belum puas ya katalognya aku pinjemin ke dia selama 2 hari untuk dibawa-bawa, supaya dia juga bisa melihat-lihat katalognya gitu. Karena mungkin nanti dia juga bisa tanya lewat WhatsApp gitu untuk menanya tentang produk Oriflame itu gitu ya. Jadi dipandu gitu ya teman-teman. Yang tadi kan kita udah tahu nih kayaknya dia butuh apa nih, produk yang dia butuhkan dengan kondisi dia saat ini gitu ya. Dia mengeluhkan apa sih gitu ya, misalkan ngeluhin bibir saya kering nih gitu, kalau pakai lipstick kok kering mulu ya gitu, apalagi pakai lipstick yang matte. Oh, saranin untuk pakai tender care dulu kak, supaya bibirnya bisa jadi lebih lembab, dan akhirnya kakak bisa akhirnya setelah lembab baru dipakein si lipstick matte itu. Tapi kalau lipstick Oriflame nih kak gitu ya, yang matte-nya itu dia insya Allah sih dia
melembabkan gitu, jadi nggak bikin kering gitu. Ada loh lipstiknya itu lipstik apa B1 gitu ya. Terus kalau misalkan dia nggak mau menolak gitu ya untuk oh enggak dulu deh gitu ya, hadapi penolakan dengan baik dan tetap bangun hubungan gitu. Jadi saat teman-teman mungkin banyak ya di sini siapa yang sering ditolak? Ada yang sering ditolak di sini? Kalau ngilangin flek hitam karena pemakaian krim siang malam, pakainya apa? Usianya udah 40 tahunan. Kalau aku sih biasanya rekomendasiin pakai Even Out, Kak, ya. Jadi beneran deh teman-teman semua di sini para Oriflamers harus banget ikut training-training yang difasilitasi Oriflame udah sebaik itu, selalu memfasilitasi kita untuk belajar lagi, dan belajar terus. Ada loh kita ilmu juga tentang skincare, ya udah kita ikutin itu supaya nanti bisa jago jualan, supaya bisa nanti akhirnya merekomendasikan produk, atau saat ada orang yang bertanya kita bisa menjelaskan gitu ya. Jadi hadapi penolakan dengan baik dan tetap bangun hubungan teman-teman. Jadi saat nanti kita menawarkan gitu ya, dan orang itu belum mau gitu ya, nanti dulu deh Kak, aku lagi belum ada uang nih, nanti deh gajian gitu ya, atau aku nanti deh gitu ya, belinya bulan depan lagi deh atau apa deh gitu ya. Dan itu kita harus tetap baik ya, jangan malah kamu nggak punya uang ya gitu, nggak usah kayak gitu ya, tapi tetap baik gitu, tetap yang kayak oh ya udah nggak apa-apa Kak, ini nggak apa-apa, nanti katalognya dibawa aja ya, Kakak bisa lihat lagi katalognya, siapa tahu ada produk yang mungkin belum lagi dibutuhkan, atau nanti bisa juga Kakak liatin juga ya nanti ke orang tua atau ke kakak adiknya untuk sama-sama lihat katalognya gitu, siapa tahu nanti ada yang membutuhkan juga produk Oriflame gitu. Jadi sekalian jualannya nggak cuma ke satu orang, tapi merekomendasikan dia gitu ya, minta ke dia untuk juga memperlihatkan katalog itu ke orang-orang di sekitar dia gitu. Jadi jualannya langsung ke banyak orang gitu. Jadi tetap stay cool ya, tetap baik gitu. Jangan malah marah gitu ya karena dia nggak mau beli gitu. Tetap bangun hubungan dengan apa? Dengan saling save nomor WhatsApp ya. Kalau aku biasanya nih, aku pernah nawarin orang tuh kan secara offline dan online ya teman-teman, ngajaknya gitu ya. Dan kalau misalkan dia belum mau, aku selalu minta kontak WhatsApp untuk berkomunikasi gitu ya. Atau kalau misalkan nomor WhatsApp itu kan terlalu privacy ya, misalkan orangnya kayaknya tuh rada nggak terbuka gitu, kurang terbuka, yang aku minta itu sosial medianya. Kalau sosial media kan umum ya teman-teman, dan pastinya tuh orang-orang banyak yang tahu gitu ya, maksudnya tuh umum gitu, nggak privat gitu. Dan aku minta untuk berteman di sosial media. Tapi kalau dia kayaknya welcome dan mau dengerin kita ngomong gitu ya, dan itu bisa kita saling save-savean nomor WhatsApp, dan nanti bisa kita tawarin lagi kalau ada promo-promo, apalagi Oriflame tiap hari ada promo ya teman-teman, programnya tuh diskonnya nggak habis-habis gitu, dan bisa untuk kita tawarin di hari berikutnya, di hari nanti gitu. Jadi kita kumpulin bank nama ya, jadi saat ditolak jangan sampai kita marah gitu ya, atau kayaknya oh ya udah deh ini dia bukan pasar saya gitu, langsung menjudge gitu ya. Dan tetap harus berteman di sosial medianya atau di WhatsApp-nya gitu. Oke, next Kak. Nah ini yang tadi udah aku bilang, aku mengajak orang itu dari dua cara ya teman-teman, menginvite melalui online dan offline gitu. Biasanya kalau aku ngajak orang itu menyiapkan alat ya, alat yang aku punya itu biasanya flyer yang dibuat dari komunitas, terus ada katalog juga, katalog Oriflame. Nah biasanya aku namain itu namanya Inspire Day gitu ya, Inspire Day berbagi peluang usaha Oriflame, atau mengajak orang untuk melihat katalog Oriflame dan akhirnya mereka mau membeli produk Oriflame gitu. Jadi aku biasanya membagi peluang ini lewat Senin sampai Jumat, itu biasanya aku ke kampus-kampus ya. Kalau lagi saat ini kan lagi pandemi, kita lagi nggak bisa ya melakukan offline. Cuman ini aku kasih tips aja buat teman-teman, nanti saat pandemi sudah selesai atau sudah bisa melaksanakan ngerjain offline ini, cara kerja offline ini, teman-teman juga bisa mencontek cara yang aku lakukan gitu ya. Dan biasanya aku bagi-bagi flyer itu di kampus-kampus ya,
aku bagiin flyer-nya gitu ya untuk kenalan sama mereka, sapa-sapa, halo Kak, aku lagi bagi-bagi flyer Oriflame nih gitu ya. Nah, flyer-nya itu ada produk-produk diskon gitu teman-teman, dan kasih ke mereka. Terus ada nomor HP dan WhatsApp dan Instagram aku gitu ya. Kalau dia kayaknya welcome dan nggak gimana-gimana gitu ya, aku biasanya juga ajakin ngobrol. Kak, ini aku dari Oriflame. Kakak tahu Oriflame nggak? Oh ya, kenalan dulu dong. Aku Ana gitu ya. Kakak, namanya siapa Kak? Oh Ani. Oh Kak, aku lihat di sini ya jurusannya jurusan apa gitu ya. Kan biasanya aku masuk ke kampus aku ya. Kampusnya itu dan aku kan seniornya gitu ya. Kakak jurusan apa gitu ya? Jurusan ini gitu ya, manajemen misalnya. Oh sama dong, aku juga manajemen. Kenal nggak sama dosen ini untuk supaya itu obrolannya tuh akhirnya dia mau dengerin aku ngomongin Oriflame nantinya, supaya dia tuh nggak takut gitu, karena namanya kan kita orang baru ya teman-teman. Dan di situ aku ngobrol, mengenal satu sama lain, dan aku kasih peluang Oriflame. Iya nih, aku Oriflamean gitu ya, dan ini aku juga ngerjain Oriflame waktu itu saat lagi kuliah gitu. Dan siapa tahu di sini kamu juga lagi mau cari uang tambah-tambah buat kuliah gitu ya, biar bisa memenuhi kebutuhan kuliah sendiri, bahkan mungkin kamu mau nanti bisa bayar uang kuliah sendiri gitu ya. Nah, ini produk-produknya nih, produk Oriflame. Pernah pakai nggak produk Oriflame? Oh pernah, aku pakai Tender Care gitu kan. Banyak kan orang yang udah pakai Tender Care. Oh iya tuh, Tender Care tuh best sellernya Oriflame, bagus banget loh dia produknya. Nah itu kamu udah pakai produknya, kamu mau nggak bisa menghasilkan tuh dari produk yang kamu pakai itu kan, kalau pakai lipstick, maskara dan lain-lain gitu. Jadi bisa menghasilkan loh dari produk yang kamu pakai ini nantinya. Kalau kamu pakai produk Oriflame nih, lagi banyak sell, diskon juga dan lain-lain gitu ya. Terus kalau agak bagi-bagi flyer ya aku bagiin katalog gitu ya. Terus kalau Sabtu Minggu itu di tempat keramaian, biasanya Sabtu Minggu itu kan di alun-alun. Kalau di Serang tuh ada alun-alun kota Serang, itu ramai banget gitu. Dan aku tuh selalu ke situ bikin bazar gitu ya. Terus aku siapin si flyer sama katalog juga. Jadi saat ada yang lewat di meja aku gitu ya, aku kasih deh flyer sama katalognya itu gitu. Terus kalau invite melalui online ya, di sini aku memanfaatkan sosial media yang aku gunakan untuk aku menginvite ya, mengajak orang untuk memakai produk Oriflame dan mengajak orang untuk berbisnis bareng aku. Itu aku menggunakan Instagram teman-teman ya. Di sini pastinya udah pakai ya Instagram ya, terus Facebook dan WhatsApp gitu, karena di Instagram itu survei membuktikan gitu ya, aku melihat di ikut training kelas apa ya waktu itu, di situ di share pengguna Instagram itu mayoritas anak-anak muda gitu ya, anak-anak milenial gitu, dan target pasarku anak-anak milenial gitu. Dan aku fokus di sosial media aku Instagram, tapi Facebook pun aku masih gitu ya, cuman dari Instagram dulu baru ke Facebook gitu ya teman-teman. Terus kalau di Facebook tuh kalau di survei membuktikan gitu ya, itu banyaknya ibu-ibu rumah tangga, terus ya pokoknya mama-mama muda gitu ya teman-teman di Facebook. Teman-teman kalau pasarnya di situ ya teman-teman bisa memaksimalkan Facebooknya untuk menceritakan produk Oriflame, menceritakan peluang usaha Oriflame. Nah kalau aku saat ini lagi fokus di Instagram teman-teman, karena mungkin pasarku kebanyakan dari Instagram. Saat aku posting, saat aku ceritain produk Oriflame, itu alhamdulillah banyak banget orang yang merespon, yang akhirnya juga mau beli produknya gitu ya, mau pakai produknya, bahkan mau juga sama-sama berpenghasilan dan berbisnis di Oriflame. Atau WhatsApp, kalau WhatsApp biasanya itu untuk personal chat ya, untuk sapa-sapa tadi yang di welcome tadi ya, cara penjualan. Terus sapa mereka, atau juga ada sih story-nya kan di WhatsApp. Cuman aku kalau WhatsApp aku manfaatin untuk personal, chat personal gitu. Oke, next Kak. Cara menghadapi penolakan ya, yang tadi ya teman-teman, penolakan itu pastinya semua orang merasakan ya. Orang-orang yang sudah berhasil di bisnis Oriflame, leader-leader di Oriflame itu semuanya pernah gitu ya. Bahkan sampai saat ini aku pun masih ada loh yang nolak aku tuh masih gitu. Tapi apa sih yang harus kita lakukan saat kita ditolak? Ya kita tetap baik teman-teman. Karena
percayalah teman-teman, orang yang nolak hari ini belum tentu nanti. Mereka yang nolak itu bukan berarti mereka nggak mau, tapi mereka belum tahu manfaat produknya, belum tahu manfaat berbisnis bareng sama kita gitu. Jadi tetap baik gitu, tetap berpikir positif gitu. Jadi banyak banget ya orang-orang yang sekarang jadi leader aku di Oriflame gitu ya. Ada downline-ku, dia itu dulu pertemanan itu lewat Facebook ya, teman di Facebook aku gitu. Dia tuh sering banget bom like di status-status aku kalau aku posting status gitu ya, cerita-cerita tentang Oriflame, cerita tentang produk Oriflame. Dia sering like status aku gitu, dan dia tuh, Kak mau gabung dong, tapi takut nggak bisa gitu. Tapi aku nggak bakat bisnis, tapi 9 bulan dia PHP-in aku gitu ya. Tapi akhirnya di bulan ke-9 dia gabung Oriflame sama aku teman-teman. Ya sekarang orangnya lagi kualifikasi Sapphire Director gitu. Jadi saat teman-teman ditolak itu belum tentu seterusnya teman-teman ditolak ya. Jadi saat ditolak itu kalau aku biasanya catat ya orang-orang yang udah nolak gitu ya. Catat ya orang-orang yang udah nolak, nanti bisa dikabari lagi untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan gitu ya. Jadi mungkin dia itu nolak karena dia belum butuh gitu ya, atau dia belum mengerti tentang apa yang kamu sampaikan gitu. Jadi bisa ditulis dulu namanya gitu ya, kontaknya atau sosial medianya, tetap berteman baik, tetap berpikir positif. Kalau habis ditolak itu aku selalu bilang sama diri, oke, hari ini saya ditolak, berarti nih sejam lagi aku pasti nih dapat penerimaan gitu. Aku selalu mengundang gitu ya, dengan kata-kata aku sendiri, dengan ngomong sama diri aku sendiri, dan akhirnya bahkan banyak sekali itu terjadi gitu loh. Saat aku mengalami hal yang gak enak, terus aku bikin hal itu menjadi lebih kata-kata yang lebih positif atau lebih baik, akhirnya itu malah jadi kita untuk mengundang hal baik ke diri kita gitu ya. Jadi kan penolakan adalah vitamin, semakin banyak ditolak semakin kita kuat. Aku selalu bilang kayak gitu sama diri aku. Jadi semakin kita ditolak, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan saat kita ditolak. Jadi sebenarnya teman-teman orang-orang gitu ya yang jago untuk mengajak-ngajak temennya untuk beli produk dan ngajak-ngajak untuk gabung Oriflame itu karena mereka sering ditolak gitu, dan akhirnya dia tahu apa yang harus dia lakukan setelah dia banyak mengalami penolakan-penolakan itu. Jadi carilah penolakan. Ya, saat teman-teman ditolak tuh harusnya bersyukur aja gitu ya, tetap bersyukur, tetap positive thinking, tetap baik ya teman-teman, tetap oke, aku nggak selamanya ditolak terus kok, pasti ada penerimaan, udah hukum alam ya, ada penerimaan, pasti ada penolakan pasti ada penerimaan gitu. Jadi kalau mau teman-teman banyak mendapatkan penerimaan, sering-sering aja ditolak, pasti nanti penerimaannya juga jadi lebih sering gitu ya teman-teman, itu logikanya ya. Jadi tetap berpikir positif dan jadikan penolakan itu vitamin, bikin teman-teman jadi makin kuat, jadi makin jago nantinya untuk menginvite banyak orang. Terus tawarin produk lain dan katalog ya, ini ya kalau teman-teman ditolak dalam menawarkan produk ya, bisa alihkan produk-produk lain yang mungkin lebih dibutuhkan sama dia. Misalkan kita salah menilai nih ya, nah kita tawarin produk lain, dan yang tadi udah aku share juga ke teman-teman, dipinjemin katalognya untuk dibawa ke rumah atau share katalog online-nya. Ini aku, Kak, oh ya udah kalau kakak belum butuh produk ini, aku mau kirim katalog online ya buat kakak, nih PDF, bisa dibuka nggak Kak? Karena kan nggak semua handphone, mungkin ada, kadang tuh ada juga aku udah ngirim katalog online-nya, ternyata nggak bisa dibuka di HP dia gitu. Kalau misalkan nggak bisa dibuka, aku biasanya punya gambar yang udah berupa gambar, aku kirim, kakak aku mau kirim ya gambar produknya gitu, aku kirimin ke dia gitu ya. Jadi jangan pantang menyerah gitu, jangan saat dia bilang nggak dulu deh gitu ya, terus kita aja udah oh ya udah kalau belum mau, jangan sekedar itu, tapi kita tawarkan produk lain atau kita titipkan katalog ke mereka. Terus tawarkan diri saat sewaktu-waktu ingin berbisnis gitu ya. Kalau kita ditolak saat menawarkan peluang usahanya gitu ya, kita bilang kayak gini, aku selalu bilang sih, oh ya udah Kak, kalau kakak belum mau bisnisnya nggak apa-apa, nanti mungkin suatu saat nanti kakak mau gabung gitu ya, mau gabung Oriflame, nanti bisa hubungi aku ya. Aku selalu bilang kayak gitu di akhir pembicaraan, supaya nanti ya itu yang tadi udah aku bilang ya teman-teman, mereka itu menolak saat ini belum tentu nanti, pasti ini nanti saat dia mungkin butuh untuk tambah-tambah bayar sekolah anak gitu ya, atau tambah-tambah pemasukan, mungkin dia ada musibah atau masalah gitu ya, mungkin dia jadi ingat kita gitu untuk akhirnya mau berpenghasilan di sini gitu ya, bukan untuk pinjam duit ya.
tapi untuk berpenghasilan sama-sama di Oriflame gitu. Jadi tetap tawarkan kalau nanti udah mau, kalau nanti udah mau berbisnis gitu bisa hubungi aku ya, dan tetap diikat di pertemanan di sosial medianya supaya dia juga nanti bisa lihat nih perkembangan bisnis yang kita jalanin. Makanya sering-sering posting di sosial medianya untuk bikin orang juga akhirnya tertarik gitu ya sama kamu, bikin konten-konten, apalagi kan biasanya konten-konten udah dibikinin ya, udah banyak fasilitas dari komunitas, dari Oriflame gitu ya, dan kita tuh tinggal posting-posting teman-teman, jadi jangan mager, jangan enggak gitu ya buat share-share konten-konten atau tulisan-tulisan, belajar untuk posting-posting di sosial medianya, di Facebooknya, di Instagramnya gitu, bercerita lewat sosial media pun sekarang tuh banyak banget, peluangnya tuh besar banget teman-teman. Setiap hari sekarang orang-orang lihat sosial media gitu ya, bangun tidur, sebelum tidur, lagi makan, yang lihat apa? Sosial media sekarang ya kan, sambil makan aja tuh nonton apa? Nonton Instagram orang gitu ya, nonton story orang gitu. Jadi rajin-rajin bercerita untuk menarik konsumen dan menarik orang buat gabung sama kita. Oke, next Kak. Nah, ini juga bisa teman-teman manfaatin, itu beauty meeting ya, beauty meeting. Dulu tuh aku tuh orangnya kayaknya kok orang-orang nih kalau aku ajakin gitu ya untuk gabung di bisnis bareng sama aku tuh kayaknya kok masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Kayaknya dia nggak mudeng ya. Waktu aku masih baru-baru tuh ya, teman-teman. Kok kayaknya aku tidak menginspirasi ya, jadi orang-orang tuh kok belum mau gabung sama aku. Dan ini sih salah satu alat yang aku pakai banget untuk aku cepat naik level di Oriflame. Aku ajak temenku untuk menghadiri acara yang dibuat oleh upline, oleh Oriflame, oleh komunitas ya. Dulu tuh di Serang ada namanya acara WNF gitu-gitu, dan aku pun punya acara, nama acaranya Biskuit ya. Atau upline pun pasti bikin ya, punya gitu, bisnis cantik berduit gitu, untuk mengundang orang-orang yang diajak sama teman-teman yang belum mudeng nih caranya menjelaskan Oriflame itu seperti apa, dan bisa diajak ke event-event seperti itu untuk lebih meyakinkan teman-teman untuk membeli produknya atau bergabung bisnis sama teman-teman. Biasanya juga ada nih demo make up gitu ya. Demo make up biasanya orang-orang yang awalnya niatnya mau belajar make up gitu kan, banyak kan sekarang perempuan tuh pengen banget belajar make up gitu, dan beauty class kayak gitu, dan datang ke acaranya, belajar di situ tentang produk kosmetik, dan akhirnya setelah dikasih tahu peluang usahanya, mereka juga akhirnya mau gabung gitu ya, untuk gabung Oriflame sama teman-teman gitu. Jadi acara-acara kayak gini nih benar-benar dimanfaatin banget ya teman-teman gitu. Jangan sampai upline-nya gitu ya, komunitasnya bikin acara-acara kayak gini, kitanya diem-diem aja gitu ya, nggak dimanfaatin banget. Dulu aku benar-benar manfaatin acara kayak gini teman-teman, karena ngerasa aku belum bisa gitu ya. Dulu tuh aku belum bisa gitu untuk bikin orang tuh yakin di bisnis ini gitu, dan akhirnya aku sering banget ngajakin orang tuh banyak banget gitu. Dulu pernah aku ngajakin teman kampus aku gitu ya, dan 20 orang ya yang ikut datang ke acara yang dibikin sama upline aku, dan di situ ada 15 orang yang gabung teman-teman, dan itu benar-benar memfasilitasi banget sih, benar-benar terbantu banget dengan acara-acara kayak gini untuk aku yang masih baru di Oriflame gitu ya. Terus aku juga ada namanya Beautypreneur Talk atau Tech Ilmu atau klasik gitu, kelas-kelas yang kayak gini deh, yang pasti deh upline-nya punya kelas-kelas kayak gini, dan harus banget manfaatin dengan maksimal gitu. Jadi ada acara nih upline aku, pokoknya aku harus ajakin nih orang-orang lebih banyak untuk ke kelas ini. Acaranya seru loh, acaranya have fun gitu. Jangan dibohongin ya pas ngajak-ngajak. Ya, di situ ditraktir makan gitu, jangan ya teman-teman ya. Kita kan mau gimana cara, ini kan social selling-nya, kita mau gimana caranya kita tetap punya hubungan yang baik gitu ya sama orang-orang gitu, dan kita harus ngajakin mereka real, yuk ada acara demo makeup nih dari Oriflame, mentorku bikin, di situ banyak tips-tips cara gimana caranya pasang alis, gimana caranya pakai maskara dan lain-lain, yuk datang deh, acaranya seru deh, have fun gitu acaranya, yuk gitu. Jadi diajakin. Atau kalau yang acaranya online, ikutin deh, ini kan online kita udah ada ya celebration
of number one itu ya, yang Oriflame tuh invite para artis, ya ampun itu bener-bener aku manfaatin banget tuh kelasnya untuk saat ini ya online, dan aku tuh selalu kasih linknya untuk teman-teman aku yang mau nonton, coba deh yuk kita nonton nih, seru deh ini acaranya, ada Afgan nih, kamu kan suka nih sama Afgan, yuk nonton di YouTube yuk nih gitu kan. Di situ juga dibahas tentang Oriflame-nya kan, dan itu sih bikin jadi oh ya ini Oriflame berpartner sama artis-artis besar gitu, oh ini bisnisnya besar nih, bisnis bagus nih, dan akhirnya kan dia jadinya oh coba deh gue kayaknya seru deh, tadi gue denger penjelasan di YouTube tadi gitu ya, dan akhirnya dia mau juga berbisnis Oriflame sama kamu gitu. Oke, next Kak. Invite ya teman-teman. Invite ini adalah nyawanya kita di Oriflame, yang udah tadi aku bilang ya teman-teman. Kalau teman-teman mau berhasil di sini, mau cepat bertumbuh terus, mau naik level terus, mau punya penghasilan yang meningkat setiap bulannya, mau mewujudkan mimpi-mimpi teman-teman gitu ya, teman-teman harus banget menginvite orang, mengajak orang untuk berjualan gitu ya, untuk ngajakin berbisnis. Semakin kita banyak invite dan membantu banyak orang berpenghasilan, semakin dekat impian kita teman-teman ya. Mau punya puluhan juta setiap bulan, belajar terus, kembangin tim kamu ya. Jadi invite ini benar-benar penting yang menghantarkan aku ada di titik ini ya, karena aku mau terus ngajakin orang, mau terus kasih peluang usaha ke banyak orang, mau terus membantu orang juga bisa sama-sama berpenghasilan seperti aku, mau juga orang-orang bisa mewujudkan impian-impian mereka sama seperti aku. Karena bahagia itu bukan hanya soal kita ya teman-teman, bahagia itu gimana caranya, kalau menurut aku ya, gimana caranya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang gitu. Dan di Oriflame aku punya jalan untuk jadi orang yang lebih bermanfaat gitu ya teman-teman. Dan aku ngajakin orang gak sekedar ngajakin doang gitu ya, tapi ngajakin dan membantu mereka untuk mereka terus belajar, dan mereka juga akhirnya mau mengerjakan Oriflame, mau mengerjakan bisnis Oriflame, dan sama mengembangkan timnya dan bisa mewujudkan mimpinya satu persatu. Yeay, gitu teman-teman. Ada lagi next Kak? Oke, sudah. Oke teman-teman, nah ini sekilas sharing tentang aku, tentang invite-nya di Oriflame ya. Intinya semuanya kita harus terus belajar ya, terus praktek apa yang tadi udah aku share. Aku berharap teman-teman mau kerjain, karena ilmu tanpa praktek yang nggak ada hasilnya ya teman-teman. Belajar doang tapi nggak ada praktek ya sama aja, jadi harus dikerjain. Praktek, belajar praktek. Yeay. Oke ya, materinya padat dan sangat detail, jelas banget satu-satu tuh dibahas. Padahal tadi gue udah siapin pertanyaan 2 gitu ya pribadi ke lu, ternyata sudah dijawab juga. Gitu. Nggak lengkap rasanya kalau saya tidak memberi kesempatan buat teman-teman di sini yang mau bertanya kepada Kakak Ana Fitriani, atau panggilannya Kak Ana aja. Cuma yang sempat terrekord ya. Jadi ini aku mendulukan pertanyaan yang berhubungan dengan invite dulu ya teman-teman, karena nanti biasanya pasti suka ada pertanyaan yang agak di luar dari invite. Boleh aku tanya langsung aja ya Kak? Boleh Kak. Oke, ini ada pertanyaan, sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi bisa dijadikan satu aja, dan diwakili oleh Mbak Susi Bajare. Selamat Mbak Susi, pertanyaannya dibacain. Ada 2 lagi tadi aku lupa namanya gitu. Dia nanya tentang fragrance-nya Oriflame, ya. Jadi intinya gini Kak, beberapa teman yang dia tawarin atau beberapa orang yang ditawarin tentang fragrance-nya Oriflame itu komennya atau responnya adalah mahal. Ya, mending beli yang lain gitu loh ya, beli yang di luar Oriflame. Bahkan tadi ada juga cerita dari kakak siapa aku lupa, Kak Melia bilang, mending aja beli yang murah yang 15 ribuan, daripada beli parfum Oriflame mahal. Terus ada juga tadi sempat ditambah lagi oleh teman yang lain, iya aku sering banget tuh ditolak itu pas lagi ngajak atau untuk ngejualan si fragrance tadi. Nah, pengen banget tahu pendapat atau mungkin pengalaman pribadi dari Ana. Silakan Ana. Nah, teman-teman, kalau sebenarnya ya kalau kita tahu nih, ya banyak ya leader-leader Oriflame juga yang nge-share
brand top fragrance-nya Oriflame itu kan Oriflame top 3 ya kan ya kalau nggak salah top 3 kan. Top 3 gitu dan top satunya tuh ada Chanel ya Kak ya. Terus ada Dior dan Oriflame top 3. Dan sebenarnya nih kalau Oriflame dibandingkan sama produk-produk itu kebanyakan memang orang-orang membandingkan sama produk yang kelasnya beda gitu, yang kualitasnya berbeda gitu, mungkin disamakan sama produk-produk yang ada di supermarket gitu ya, dan itu jauh berbeda dengan kualitas yang Oriflame punya gitu. Dan Oriflame harusnya standarnya gitu ya disamain sama brand-brand yang 1-2 itu teman-teman. Dan kalau disamain sama produk itu, disetarakan, Oriflame tuh udah jauh lebih murah gitu. Dan teman-teman harus tahu dulu tuh itu, dan bisa ceritakan, bisa share ke orang-orang banyak itu yang mungkin belum tahu tentang si produk parfumnya Oriflame itu gitu. Jadi Oriflame itu sebenarnya murah banget loh gitu kalau disamain sama produk yang kelasnya sama. Mungkin orang itu banyak membandingkan sama produk-produk yang parfumnya diisi ulang gitu ya. Aku juga soalnya dulu pakai parfum-parfum gitu ya waktu bokeh gitu ya. Dan itu jauh banget gitu kualitasnya gitu, dan kita harus kasih pemahaman itu gitu, dan harus share gitu kalau Oriflame itu setara sama brand ini, dan Oriflame itu top 3 dunia loh gitu. Gitu sih kalau aku biasanya kasih tahu. Iya, setuju banget. Karena kan kita juga bukan produk, maksudnya bukan produk lokal ya. Bener kata tadi ya, bukan, jangan disamain dengan produk-produk supermarket atau produk-produk minimarket apalagi ya. Tapi kita tuh udah quality-nya udah quality internasional, udah produknya udah bahan bakunya aja tuh sudah dari dibuat di luar gitu loh. Jadi kelasnya juga akan beda teman-teman. Dan bener kata Ana, ya kalau aku tuh sering banget sebulan sekali itu kalau jalan ke dep store yang berkelas di Jakarta, itu kalau aku bandingin, waduh, mereka punya fragrance itu bisa harganya naik terus gitu loh. Tapi Oriflame bayanginnya juga teman-teman ya kan, walaupun naik cuma kan nggak signifikan banget gitu, masih sangat-sangat terjangkau dengan kualitas yang sama dibandingkan dengan produk-produk fragrance kelas gitu, internasionale gitu loh nak ngomongnya. Internasionale gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk mulai lagi untuk jualan fragrance-nya, karena kalau boleh dibilang aku tuh edik banget sama Ana tuh fragrance-nya Oriflame, gak ada duanya deh gitu teman-teman. Jadi udah sangat-sangat super terjangkau, dan yang pasti kalau yang teman-teman berbisnis juga ya kan, masa beli yang mahal gak ada poinnya dibandingkan beli yang ini ada padahal poinnya gede gitu kan. Fragrance poinnya gede kan. Malah banyak teman-teman aku yang memang dia udah pakai produk-produk brand yang kayak gitu dan pakai Oriflame, dia malah pilih Oriflame sekarang gitu karena mungkin lebih murah, dan dia merasa ini sama banget sama produk gue yang ini, gue beli 2 juta 3 juta tapi di Oriflame cuma 500.000 gitu, dan akhirnya dia jadi pelanggan tetap gitu, dan banyak banget yang kayak gitu. Iya betul banget. Oke, clear ya Kak Susi, Bajare ya, fighting ya, tetap ceritakan dan tawarkan fragrance Oriflame ya. Karena oke banget. Dari Kak Friska, tapi aku lupa tadi Friska siapa namanya. Sempat nanya Kak, karena kamu tadi menyebutkan beauty class gitu kan. Nah itu di zaman pandemi ini gimana Kak? Tetap melakukan beauty class atau Kakak punya cara lain gitu loh? Karena kan kalau pandemi ya mungkin berkumpul masih sesuai protokol kesehatan tidak dianjurkan. Nah itu gimana Kak Ana? Kalau sekarang aku OM itu kan aku lakuin seminggu 3 kali, dan itu WhatsApp dan seminggu sekali lewat Zoom gitu, dan aku yang presentasi gitu ya, jadi pasti upline-nya juga pasti bikin sih, cuman mungkin kalau teman-teman itu teman-teman yang kurang, yang nggak ketinggalan info gitu, jadi makanya penting banget sih buat grup WhatsApp-nya itu dikasih pin deh supaya nggak ketinggalan ya. Pasti tuh upline-nya share tentang sharing-sharing online yang OOM online itu gitu, dan itu harus dimanfaatin banget gitu. Jadi kalau aku itu lewat WhatsApp group ya teman-teman, dan untuk memfasilitasi tim gitu ya, dan nanti pakai PPT ada slide-nya dan teks gitu. Tapi kalau ya Zoom ya sama seperti kayak gini gitu. Jadi tetap dilakukan, harus ya teman-teman. Karena kan kita harus menginvite setiap hari. Iya. Tapi itu ya, jadi tetap dilakukan misalnya beauty class-nya tapi secara online ya, atau mungkin Ana bikin tutorial ya kan, bagaimana makeup people. Betul, ada IG story gitu ya. Nanti balik lagi begitu pandemi sudah selesai, teman-teman sudah bisa berkumpul, ya nanti lakukan secara offline dan secara
online gitu. Kalau sekarang nggak apa-apa online aja dulu ya, kita kan harus menerima keadaan dan harus bisa tetap melakukan aktivitas Oriflame sebanyak mungkin seperti kita offline tapi secara online gitu ya. Oke Kak Friska, semoga menjawab, thank you. Dan ini ada pertanyaan, tadi gue lupa namanya siapa. Tadi Ana bilang social media yang Ana pakai itu ada Instagram, ada Facebook gitu segala macam. Nah ini ada yang nanya tapi boleh juga nih pertanyaannya. Dia udah berusaha untuk selalu posting gitu kan ya, di mungkin nggak tahu tapi nggak disebutin di mana. Cuma nggak ada yang like atau nggak ada yang pokoknya nggak ada yang like. Itu gimana Nak? Pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Eva? Pernah banget. Kalau mungkin kalau teman-teman lihat Facebook aku zaman dulu gitu ya, kadang juga aku share balik ya, itu nggak ada sama sekali, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, dan aku tuh posting status cuman kayak gini kan, dulu kan belum ngerti ya caranya posting. Yuk gabung Oriflame gratis, bisa dapetin semua ini gratis loh, yuk DM ya, kayak gitu doang dulu tuh. Ya mungkin dengan proses itu akhirnya bisa untuk bikin teks yang lebih bagus, yang lebih kena di orang, tapi karena aku nggak pantang menyerah gitu, terus posting. Yang penting konsisten sehari 3 kali, pagi sore malam. Dulu kan kalau di Facebook pagi sore malam aku posting, dan akhirnya tuh beberapa 1, 2, 3 orang tuh ada aja gitu loh yang DM dan mau gabung gitu. Yang penting ya konsistensi dan jangan ditungguin gitu. Kalau misalkan oke nih dari branding kita belum ada nih orang-orang yang like atau komen gitu, ya udah kita kenalan sama orang, sapa-sapa orang lewat sosial medianya gitu. Kita yang menjemput gitu, jangan nunggu orang mau like atau mau komen postingan kita. Kadang kalau ditungguin kita jadi ngerasanya kok nggak ada hasilnya ya, karena kan ditungguin gak dijemput. Oke. Wow. Keren banget tuh ya Kak. Tadi siapa tuh ya, jangan ditungguin tapi dijemput terus. Konsisten kuncinya ya Kak Ana. Iya, sambil belajar untuk perbaiki terus kontennya, belajar terus untuk menulis kayak gitu. Setuju banget. Oke, nah ini 2 pertanyaan terakhir karena sebenarnya kita harus selesai 1 jam. Tapi gak apa-apa, 2 pertanyaan terakhir ya Nak, udah aku jemput pertanyaannya. Komplimennya banyak, ilmunya keren Kak Ana, ilmunya keren ya. Terima kasih banyak buat Kak Ana sore ini, keren banget. Nah dulu lo kan sering banget yang namanya bikin kegiatan offline, bazar atau ke kampus segala macam. Ada yang nanya nih tips untuk membuat flyer ya yang dipakai di bazar, mungkin supaya menarik gitu loh Kak. Jadi orang pas baca, jadi tertarik untuk beli atau menghubungi Ana. Kalau aku kan di Oriflame kan juga ada flyer itu ya Kak ya. Oriflame juga memfasilitasi sebenarnya gitu, dan itu sih juga sering aku pakai gitu, dan aku kadang aku masukin testimoni gitu ya, karena aku kan pasarnya mahasiswi ya, targetku tuh mahasiswi karena aku latar belakangnya mahasiswi juga gabung di Oriflame. Jadi aku masukin testimoni downline-ku gitu ya, yang mahasiswi yang dia juga ngerjain Oriflame, singkat doang aku tempel di situ sama fotonya, dan aku tambahin sama produk-produk Oriflame yang lagi sale, yang lagi diskon. Gitu sih kalau aku flyer. Itu desainnya Ana yang bikin sendiri ya? Dari komunitas. Iya, dari komunitas ya. Atau sebenarnya kalau mau bikin sendiri kan sudah banyak banget. Itu tadi yang aku info ya. tadi. Info tadi udah banyak banget yang support mendukung ya Nak ya. Oke, tapi itu yang Ana lakukan ya teman-teman ya, yang enggak, kalau dulu aku cuman pakai kertas HVS. dulu ya aku tuh pakai kertas HVS, teks, hai aku Ana, ini gitu, yang aku fotokopi lebih banyak. Dulu kayak gitu. Terus ada kuesionernya nomor HP, nama sosial media buat dia ngisi. Udah kayak gitu. Sekarang udah makin kece. Iya dulu inget banget. Dulu zaman dulu Oriflame dulu kan pokoknya kayak angket gitu harus ada kuesionernya ya Nak ya. Iya. Seru banget. Oke. Terjawab ya Kakak. Nah yang terakhir sebelum kita tutup, supaya teman-teman masih sangat punya waktu banyak untuk terus invite ya, untuk terus rekrut, follow up. Terakhir dari tadi siapa ya? Aku udah catat namanya ini ya. Sebentar. Oke, Kakak Riri Anggreni, selamat ya, sudah berhasil aku bacain loh pertanyaannya dari sekian banyak. Kak Ana, ya aku masih bingung ya, buat orang yang order nih sama aku, jadi ada orang yang order sama dia, terus lingkungannya dia ini, berarti kan dia digiat nih ya, ngajak ya Nak untuk orang-orang untuk order ya, terus kalangannya menengah ke bawah gitu.
Nah, pas lihat harga Oriflame memang jadinya kesannya wah tinggi ya. Cuma kalau harganya kita nggak bahas, kita hanya minta Ana tips gitu ya. Kalau misalnya banyak kayak begitu, sekelilingnya adalah menengah ke bawah, itu gimana? Apa yang Ana lakukan? Nah, teman-teman, aku juga berbagai macam ya timku dan aku yang gabung di Oriflame, dan ada salah satu downlineku yang rumahnya tuh di pedalaman, dan kalau ditawarin produk Oriflame mereka berpikir panjang mendingan beli beras gitu ya. Ya, banyak gitu yang kayak gitu, tapi aku selalu ngasih solusi untuk keluar dari zonanya kamu gitu ya. Kalau oke nih di daerah kamu, di lingkungan kamu dia berpikir panjang untuk beli produk Oriflame karena harga gitu ya. Oke, kamu keluar di kampung kamu kan ada komplek pastinya. Komplek sebelah, komplek kanan, komplek kiri, itu pasti di sekitar dekat rumah kamu tuh pasti ada komplek-komplek yang oke gitu ya untuk ditawarin produk Oriflame. Biasanya aku kalau untuk offline aku arahin untuk door to door gitu kalau offline ya. Jadi untuk tawarin produknya bawa katalog dan kasih tahu kamu adalah brand partner Oriflame, mau menawarkan produk Oriflame kayak gitu sih. Kalau online ya, kalau sekarang kan online ya semuanya, yaitu tadi kita jemput untuk chat-chatin gitu, sapa orang, kenalan gitu. Jangan cuma sekedar broadcast ya teman-teman, karena masih banyak nih beberapa orang-orang yang pakai broadcast untuk menawarkan Oriflame gitu, tapi lebih ke sapa tadi ya, yang halo, sebut namanya kan ada kan kalau di sosial media, halo Anak, kamu kuliah di sini ya. Jadi sebelum kita menyapa orang, kita harus tahu dulu nih, dia ini mahasiswa, ibu rumah tangga, atau apalah itu. Jadi saat kita sapa dia, kita udah tahu kita mau ngomongin apa sama mereka. Kalau aku kan mahasiswa nih, misalkan, Kak, kamu, halo Anak, kamu kuliah di Untirta juga ya? Aku juga dulu di situ loh. Kamu jurusan apa kalau aku boleh tahu? Gitu, salam kenal ya, aku Anak. Gitu, aku biasanya kayak gitu. Jadi udah harus tahu dia ini siapa. Jangan sampai kita sapa orang tapi kitanya dulu sendiri belum tahu nih dia itu siapa. Karena kan kita yang mau kenalan sama dia duluan. Iya, keren. Jadi kekuatan warm tadi benar-benar awal yang baik ya Nak ya, menentukan gitu sebenarnya di awal gitu ya. Terus kalau misalnya lingkungan sekitarnya juga misalnya ekonominya menengah ke bawah dan kakak udah berusaha terus untuk nawarin, untuk cerita, tapi mereka belum bergerak juga. Ya udah tadi kayak Ana kan nggak di situ aja rezekinya ya, bisa aja kumpulin telepon-teleponnya teman-teman SMP dulu, SMA segala macam, telepon aja kan udah kenal kan, terus udah ceritain deh gitu ya, tanya kayak Ana tadi teman lama ternyata sukanya parfum gitu, fragrance gitu ya, tawarin deh fragrance Oriflame gitu. Itu kalau memang teman-teman harus move on ya, harus keluar dari lingkungan atau sekitar teman-teman sekarang gitu. Oke, yang lainnya apa nih? Kok terakhir udah? Boleh dong karena saya udah bicara browning. Nak, masih ada satu lagi boleh nggak Nak? Satu lagi terakhir. Boleh Kak. Oke. Dan Vera Tricia, ini terakhir ya teman-teman. Boleh dong Kak Ana sharing berbagai cara branding, posting di sosial media agar tertarik. Oke, intinya untuk membuat sosial media Ana Fitriani itu menarik, poin-poin apa yang harus diperhatikan Nak? Pertama, kalau konten dari Oriflame kan pasti ya selalu diposting udah bagus banget, dan kita pun tetap harus belajar ya teman-teman untuk bikin konten. Dan teman-teman tuh siapin aplikasi apa nih yang mau teman-teman pakai untuk bikin kontennya. Kalau aku biasanya kontennya pakai di Canva atau di Story Art gitu ya. Kalau mau ditambahin lagu ada lagi tuh aplikasinya, teman-teman harus mau ngulik gitu ya, aplikasi-aplikasi apa sih nih yang dipakai para, kalau kan Instagram nih, selebgram tuh biasanya pakai apa, dan mereka tuh juga ngasih tahu kok kadang kalau kita tanya, atau dia juga suka bikin Q&A gitu, dan banyak yang dikasih tahu tentang dia pakai filternya apa. Dan aku pun kadang belajar dari YouTube juga gitu ya, orang ini editnya pakai apa ya gitu, dan harus mau belajar sih intinya. Dan poin branding, kalau aku itu konsisten branding sehari minimal 12 postingan. Ya, 12 postingan yang nggak harus tentang Oriflame semua, tapi di blend sama kesehariannya teman-teman gitu ya. Misalkan pagi 3 nih, 2-nya tentang Oriflame, 1 tentang keseharian kita lagi masak misalkan pagi gitu ya, diposting gitu ya. Atau apa kayak gitu ya, kegiatan teman-teman di pagi hari itu ngapain sih, berangkat kantor mungkin di jalan atau apalah itu gitu ya. Siang gitu ya, jangan makan siang, posting juga 3 nih, konten Oriflame-nya 2, terus yang personalnya 1 gitu ya. Siang tuh ngapain nih? Biasanya kita
jualan, postingan tentang jualan atau apalah itu, tentang ceritain story kita di Oriflame dan kenapa kita gabung Oriflame, itu aja diulang-ulang terus juga sampai sekarang aku pun masih ngulang gitu ya. Kenapa aku gabung Oriflame? Apa yang udah aku dapetin? Nggak harus hal-hal besar yang aku udah jadi diamond ini, enggak. Aku kan dimulai dari nol juga ya teman-teman. Aku selalu cerita aku dapetin apa, hadiah apa, WP1, WP2, terus kemarin rekrut 2 dapet tas, hal-hal kecil itu yang akhirnya bikin orang juga nggak langsung tiba-tiba. Kalau aku nih dari dulu langsung nggak posting yang kecil-kecil itu, mungkin orang-orang mikir, kerja apa nih si Ana, udah dapat penghasilan segini, traveling luar negeri, nggak tahu proses aku dari nol itu gitu. Jadi makanya kenapa teman-teman sekarang yang 0%, 3%, 6%, apapun, sekecil apapun yang teman-teman dapat, share teman-teman, ceritain. Karena orang tuh melihat prosesnya, progresnya teman-teman, nggak ujuk-ujuk jadi diamond, teman-teman baru mau cerita gitu. Jadi posting pagi 3, siang 3, sore 3, dan malam 3 postingan itu sih. 12 postingan yang minimal teman-teman posting, dan konsisten lakukan itu setiap hari. Aku selalu ngerasa rugi kalau aku nggak posting, teman-teman. Kayaknya aku hari ini belum cerita deh, ya ampun. Kayaknya tuh aku pusing gitu loh, teman-teman. Aduh, hari ini gue belum posting nih, aduh gimana nih ya? Aku harus posting apa gitu, karena rugi banget aku sehari nggak cerita sama di sosial media gitu loh, teman-teman. Kayaknya, aduh, sekarang tuh kayak udah harus banget deh posting setiap hari. Kalau nggak posting, kosong aja nih. Aduh, cuma 2 di postingan aku. Aduh, nggak bisa gitu. Ya, jadi sekarang mending nggak makan dulu ya sebelum postingnya. Mungkin bisa ya kayak gitu ya. Gitu. Jadi harus banget posting, harus banget cerita di sosial media. Nah kan, jadi nggak usah takut ya. Tadi kakak siapa tuh yang nanya ya, Kak Vera, nggak usah takut. Awal-awal juga postingannya kenapa-kenapa. Kata Ana tadi, yang penting eagernya untuk belajar, untuk ngulik, untuk googling gitu ya. Terus lakukan gitu. Nanti juga pasti pinter kok gitu. Jadi terus kalau misalnya ada salah-salah dikit juga nggak akan ada yang marahin, Kak. Iya. Gitu ya. Yang penting tadi beneran konsisten is the key. Jadi Ana juga dulu ini aku kenal Ana itu sebenarnya banyakan offline-nya dulu. Ya kan, tapi ya sekarang itu sudah dua-duanya luar biasa banget. Jadi pasti bisa Kak Vera dan teman-teman di sini yang menonton tadi lebih dari 216 itu pasti bisa seperti Ana juga ya. Oke, kakak-kakak terima kasih sudah hadir, sudah mendengarkan sore hari ini. Nggak nyesel kan? Ya bahagia kan gitu ya, sharing dari seseorang wanita 26 tahun ya, seorang Diamond Director yang insya Allah ya sharing hari ini sangat-sangat bermanfaat karena catatanku aja sudah 1 lembar penuh ya. Aku yakin teman-teman juga catatannya jauh lebih banyak dari aku. Langsung ya ajak lagi komunitasnya, nonton ulang lagi, nonton bareng lagi daripada nobar yang gak jelas ya kan, mendingan nobar yang satu ini dan bisa diulang-ulang kan, dan langsung jelaskan kepada komunitasnya, kepada brand partner, pada membernya, pentingnya kita paham buat apa kita invite, buat apa kita aktif di social media, buat apa kita sering-sering bercerita kepada orang-orang tentang produk Oriflame atau tentang bisnis Oriflame. Ana Fitriani, thank you very much untuk supportnya sore hari ini. Gak bosan pokoknya ya kalau udah dibajak sama macan tuh ya. Selalu mau dan langsung sigap. Nah, itu ciri-ciri superstar ya, leader hebat Oriflame. Amin. Lancar ya. Lancar kita open senior Diamond Director. Insya Allah ya. Amin. Menutup tahun 2020 ya, open new title ya. Teror. Kita clap dulu ya kayak tadi ya. Oriflame yes, Indonesia nomor 1 naik title, ajak pasti bisa. Oke nak, sama-sama ya semuanya ya. 3, 2, 1. Oriflame. Yes. Indonesia nomor 1. naik title 2020. Ajak pasti bisa. Makasih Kak Daria, makasih teman-teman semua yang udah dengerin sharing aku. Maafin kalau ada salah-salah kata. Thank you. Kita selesai ya. Bye-bye. Thank you, Nak. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Selasa Berilmu edisi berikutnya. Panteng terus Facebook aku Oriflame Jakarta.
Bye-bye.